Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Fauzan dari kelas 11 IIS 2 di SMA Islam Asofa. Hari ini akan mewawancarai Ibu Yohana di PT PLN Persero. Iya. Oke. Selamat sore Bu, saya Nabil Fauzan dari SMA Islam Asofa. Di sini ditugaskan untuk wawancarai Ibu dalam rangka pengambilan nilai bahasa Indonesia. Pertama-tama, bolehkah saya tahu nama dan tempat lahir Ibu? Baik, selamat sore. Nabil ya. Iya. Oke. Untuk wawancaranya, silakan. Untuk namanya, nama saya Yohana Raja Guguk. Tempat dan tanggal lahirnya, saya lahirnya di Pontianak, tanggal 28 April 1981. Mungkin hobi Ibu apa mungkin kalau saya Hobi saya kalau di rumah itu saya suka dengar musik, terus juga saya suka bernyanyi. Iya, seperti itu. Sudah berapa lama Ibu bekerja di PLN ini Bu? Di PLN sudah masuk tahun ke-14. Jadi udah 14 tahun mulai dari calon pegawainya. Yang memotivasi Ibu untuk bekerja di PLN ini apa Bu? Yang memotivasi untuk bekerja di PLN itu yang pasti pertama ini ya saran masukan dari orang tua ya. Terus ya doa orang tua bisa masuk PLN. Kemudian yang menjadi motivasi juga setelah di sini yang pasti karena ini perusahaannya bisa dikatakan perusahaan plat merah ya. Jadi ingin berbuat sesuatu lah yang baik buat negara pastinya, itu dia. Karena PLN kan memang listrik sangat dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Jadi kebanggaan untuk bekerja di PLN. Selama bekerja di PLN ini prestasi apa saja yang sudah Ibu dapatkan ini Bu? Prestasi pernah ikut, kebetulan PLN memberikan ruang yang cukup buat pegawainya selain bekerja. Juga ada misalnya kita ada lomba inovasi, lomba bahasa Inggris namanya English Olympiad, saya juga pernah ikut. Terus juga pernah ikut lomba inovasi memang sampai tingkat unit induk. Terus juga pernah ikut lomba paduan suara, kebetulan paduan suara antara Sumatera, kebetulan alhamdulillah kemarin itu pernah dengan teman-teman juara 1 untuk Sumatera. Itu dia. Hambatan yang Ibu hadapi selama bekerja di PLN ini apa saja Bu? Hambatannya ya yang pasti yang namanya jauh dari keluarga ya, merantau. Kadang-kadang kalau dari dalam itu kalau pengen pulang, pas kerjaan banyak kita ya harus tetap semangat lah, menjaga supaya tetap semangat. Terus hambatan yang lain juga kadang-kadang kita harus ini ya, yang namanya dalam bekerja kita kan nggak bisa ketemu, artinya kadang ketemu atasan yang kurang cocok pendapatnya, ketemu bawahan juga yang kurang pas cara kerjanya, tapi itu semua menjadi pelajaran supaya kedepannya bisa lebih baik pastinya. Proses yang harus Ibu hadapi untuk mencapai posisi Ibu di sekarang ini bagaimana Ibu? Kalau untuk proses, kebetulan dulu mulai pertama masuk, kemudian saya diamanahkan ke unit. Jadi awalnya di unit induk, ilmunya saya ilmu hukum backgroundnya, tapi prosesnya disuruh belajar administrasi, disuruh belajar masalah humas, disuruh belajar mengenai umum, sekretariat, itu semua proses yang membentuk saya ketemu dengan orang, bergaul dengan orang, gimana cara berbicara, gimana cara menghadapi orang, menghadapi stakeholder itu yang menjadi pelanggan PLN. Nah, itulah proses yang dilalui sampai bisa duduk di jabatan yang sekarang. Mungkin momen yang paling berkesan Bu saat bekerja di PLN ini Bu? Banyak momen yang berkesan. Kalau paling berkesan apa ya? Kalau berkesan banyak. Pernah ikut di selama seminggu ikut di hutan-hutan, meliput tower roboh. Waktu itu ada 4 tower roboh. Terus ada juga momen ikut pada saat gempa tetap harus
ikut mendampingi manajemen untuk memberikan support dan siaga untuk kelistrikan, dan juga momennya banyak sekali momen-momen yang nggak terlupakan di PLN gitu. Mungkin kesan dan pesan untuk saya Bu supaya lebih baik ke depannya. Oh. kesan dan pesan ya. Iya. Jadi kesannya wawancara ini sudah berjalan baik ya. Iya Bu. Nabil menyampaikan wawancaranya dengan baik. Cuman mungkin tadi awal-awal agak sedikit grogi ya. Jadi mungkin kan kalau wawancara butuh belajar aja, terbiasa. Nah, pesannya dalam berbicara dengan orang, atau nanti Nabil kalau mau presentasi atau mau berhadapan dengan orang pada saat grogi, banyak-banyak kita latihan. Sebenarnya yang paling membantu latihan di depan cermin. Karena pada saat kita sudah berani melihat diri kita berbicara depan cermin, kepercayaan diri kita juga akan lebih bagus gitu. Nah, itu pelajaran kalau untuk terkait dengan masalah wawancara atau berinteraksi dengan orang. Nah, kalau untuk Nabil sendiri udah SMA ya sekarang. Nah, SMA artinya semakin banyak pelajaran ya yang harus dijalani. Ya, banyak-banyak belajar lah pastinya ya. Belajar, terus belajar yang baik, cari pengalaman. Artinya kita sebagai siswa sekolah ini kan emang sudah ada pelajaran rutin, tapi kalau ada ekstrakurikuler ikutin gitu loh. Jadi dapat pengalaman, dapat teman baru gitu ya. Jadi modal untuk kedepannya Nabil, karena nanti dari SMA kan pasti kuliah nanti semakin tinggi lagi ilmunya, pasti tujuannya kerja kan. Jadi modal untuk masa depan Nabil nanti. Itu aja pesan yang mudah-mudahan sukses ya. Terima kasih Bu, mungkin itu saja yang bisa saya ajukan pertanyaannya. Semoga Ibu makin sukses ke depannya. Amin. Makasih Nabil. Iya Bu.